warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostiana Dewi dengan NIM 21051173, kelas Teknik Informatika kelas 1. Tugas riset operasi pertemuan 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel jurnal yang berkaitan dengan teori antrian. Judul jurnal yang saya ambil adalah Analisis Teori Antrian pada Jalur Sepeda Motor Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU UBOBO. Penulis Erwin H. Pelondo, Ronald P. C. Panggide, dan Antonio E. L. Nyoko. Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, volume 2, nomor 1, tahun terbit 5 Juli 2021. Struktur dan jumlah fasilitas sistem pelayanan. SPBU UBOBO beroperasi selama 24 jam setiap harinya dengan pembagian shift menjadi 3 shift, yaitu shift pagi dimulai pukul jam 6 pagi sampai dengan jam 14.00 WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Shift siang dimulai pukul jam 14.00 sampai dengan jam 22.00 waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Dan shift malam dimulai pukul jam 22.00 sampai dengan jam 6.00 waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Tingkat pelayanan yang diberikan oleh setiap jalur pada fasilitas relatif tidak sama, karena ada pelanggan yang memerlukan waktu yang lama, ada yang cukup lama, namun ada juga yang memerlukan waktu yang tidak lama. Hal ini terjadi karena kebutuhan setiap pelanggan itu berbeda-beda. Dalam perhitungan ini, yang diambil merupakan rata-rata yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Tingkat kedatangan pelanggan dan tingkat pelayanan fasilitas. Pengamatan yang dilakukan selama 21 hari pada pukul jam 8.00 sampai dengan jam 10.00 WITA dan pada pukul jam 16.00 sampai dengan pukul 20.00 WITA, dengan pencatatan jumlah pelanggan sepeda motor yang berada pada sistem setiap interval 1 jam. Dan pada pukul 10.00 sampai dengan 16.00 WITA, peneliti tidak melakukan pengamatan karena periode waktu tersebut tidak terjadi antrian yang panjang atau sedikit yang antri. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui kemampuan pelayanan jalur setiap harinya, yaitu pukul 8.00 sampai dengan 10.00 WITA dan 16.00 sampai dengan 20 WITA. Kemampuan pelayanan jalur merupakan kemampuan jalur dalam melayani kebutuhan pelanggan dalam setiap kedatangannya. Perhitungan rata-rata kedatangan pelanggan per jam ialah sebagai berikut. Pukul 8.00 sampai 9.00, yaitu lambda 5.691 per 21 sama dengan 271 sepeda motor per jam.
pukul 9.00 sampai dengan pukul 10.00 dihitung lambda 4 sama dengan 4.216 per 21 sama dengan 201 sepeda motor per jam. Pukul 16.00 sampai dengan 17.00 dihitung lambda sama dengan 3.231 per 21 sama dengan 154 sepeda motor per jam. Pukul 17.00 sampai dengan 18.00 dihitung lambda sama dengan 4.018 per 21 sama dengan 191 sepeda motor per jam. Pukul 18.00 sampai dengan 19.00 dihitung lambda sama dengan 4.072 per 21 sama dengan 194 sepeda motor per jam. Pukul 19.00 sampai dengan pukul 20.00 dihitung lambda sama dengan 3.934 per 21 sama dengan 187 sepeda motor per jam. Rata-rata pelayanan pelanggan atau MU yaitu total kedatangan 25.162 sepeda motor didapat dari 5.691 ditambah 4.216 ditambah 3.231 ditambah 4.018 ditambah 4.072 ditambah 3.934. Hasilnya 25.162 sepeda motor dibagi dengan jumlah hari pengamatan yaitu 21 hari dibagi total jam pengamatan yaitu 6 jam. Perhitungannya sebagai berikut. MU 2.562 per 21 per 6 sama dengan 199 sepeda motor per jam. Tabel 1. Rata-rata tingkat kedatangan dan rata-rata tingkat pelayanan sepeda motor. Periode waktu jam 8.00 sampai 9.00 jumlah kedatangan sepeda motor atau lambda 271. Pelayanan rata-rata sepeda motor atau MU 199. Pukul 9.00 sampai 10.00 jumlah kedatangannya 201, pelayanan rata-ratanya 199. Pukul 16.00 sampai 17.00 154, jumlah kedatangannya, pelayanan rata-ratanya 199. 17.00 sampai 18.00 jumlah kedatangannya 191, pelayanan rata-ratanya 199. 18.00 sampai 19.00 jumlah kedatangan 194 sepeda motor, pelayanan rata-ratanya 199 sepeda motor. Pukul 19.00 sampai 20.00 187, pelayanan rata-ratanya 199. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kedatangan pelanggan yang paling tinggi pada jam 8.00 sampai 9.00 WITA dengan jumlah kedatangan 271 sepeda motor, sedangkan tingkat kedatangan pelanggan yang paling rendah yaitu pada jam
16.00 sampai 17.00 WITA dengan jumlah kedatangan 154 sepeda motor. Waktu pelayanan rata-rata sebesar 199 sepeda motor per jam. Hasil analisis sistem antrian dengan model antrian jalur berganda. Fasilitas yang disediakan SPBU Ubobo untuk melayani pelanggan sepeda motor berjumlah 8 jalur fasilitas dengan pelayanan satu tahap, maka dapat dianalisa dengan menggunakan model sistem antrian jalur berganda atau multi-channel single phase. Analisis sistem antrian dengan model jalur berganda atau dengan notasi model B M per S sebagai berikut, yang dimana M yaitu jumlah jalur yang terbuka, lambda sama dengan jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu, U sama dengan jumlah rata-rata yang dilayani per satuan waktu. Berikut adalah tabel perbandingan hasil analisis kinerja pelayanan jalur sepeda motor antara satu jalur antrian sampai 4 jalur antrian. Dilihat dari perhitungan terlihat bahwa perhitungan 4 jalur dan 5 jalur tidak ada perbedaan yang signifikan. Dilihat dari jumlah antrian dan waktu menunggu, maka perhitungan 5 jalur dan seterusnya tidak diperlukan lagi. Tabel hasil analisis kinerja pelayanan dari satu jalur sampai 4 jalur. Periode waktu pukul 8 sampai 9, satu jalur, LS atau orangnya tidak ada, WS detiknya tidak ada. Ini yang 2 jalur, LS-nya 3, WS atau detiknya 33,73. Yang 3 jalur, LS atau orangnya 2, WS atau detik 20,19. Yang 4 jalur, LS atau orang 2, WS atau detiknya 18,47. Pukul 9.00 sampai pukul 10.00. Yang 1 jalur tidak ada, yang 2 jalur. Untuk LS-nya ada 2, untuk WS-nya ada 24,28. Untuk 3 jalur, LS-nya ada 2, WS-nya ada 18,94. Yang 4 jalur, LS-nya ada 2, WS-nya ada 18,22. Pukul 16.00 sampai 17.00. Untuk 1 jalur, LS-nya ada 4, WS-nya ada 80. Untuk 2 jalur, LS-nya ada 1, WS-nya ada 21,28. Untuk 3 jalur, LS-nya ada 1, WS-nya ada 18,48. Untuk 4 jalur, LS-nya ada 1, WS-nya ada 18,14. Pukul 17.00 sampai 18.00. Untuk 1 jalur, LS-nya ada 24, WS-nya ada 450. Untuk 2 jalur, LS-nya ada 2, WS-nya ada 23,5. Untuk 3 jalur, LS-nya ada 1, WS-nya ada 18,82. Untuk 4 jalur, LS-nya ada 1, WS-nya ada 18,2. Pukul 18.00 sampai 19.00. Untuk 1 jalur, LS-nya ada 39, WS-nya ada 720. Untuk 2 jalur, LS-nya ada 2, WS-nya ada 23,73. Untuk 3 jalur, LS-nya ada 2, WS-nya ada 18,85. Untuk 4 jalur, LS-nya ada 1, WS-nya ada 18,2. Pukul 19.00 sampai 20.00. Untuk 1 jalur, LS-nya ada 16, WS-nya ada 300. Untuk 2 jalur, LS-nya ada 2, WS-nya ada 23,22. Untuk 3 jalur, LS-nya ada 1, WS-nya ada 18,78. Untuk 4 jalur, LS-nya ada 1, WS-nya ada 18,19.
Keterangan LS itu jumlah rata-rata orang yang menunggu dalam sistem atau orang. WS yaitu waktu rata-rata orang menunggu dalam sistem atau detik. Analisis model antrian. Model antrian yang digunakan SPBU UBOBO adalah model antrian jalur berganda dengan menggunakan model antrian multi-channel single phase, yang berarti terdapat lebih dari satu jalur fasilitas yang disediakan untuk melayani konsumen dan hanya ada satu tahap pelayanan yang harus dilalui oleh konsumen atau pelanggan, yaitu membayar di operator. Jumlah jalur fasilitas pelayanan di SPBU UBOBO terdapat 8 fasilitas mesin pengisian ulang bahan bakar dengan 16 jalur, yaitu 8 jalur fasilitas untuk sepeda motor dan 8 jalur fasilitas untuk jalur mobil. Dalam pelayanannya, SPBU UBOBO beroperasi selama 24 jam setiap harinya dengan pembagian shift menjadi 3, yaitu untuk jalur sepeda motor shift pertama dari pukul 6.00 sampai 14.00 WITA dengan 8 jalur yang dibuka dan 4 operator yang bertugas. Shift kedua dari pukul 14.00 sampai 22.00 WITA dengan 6 jalur yang dibuka dan 3 operator yang bertugas. Sedangkan shift ketiga dari pukul 22.00 sampai 6.00 WITA dengan 4 jalur yang dibuka dengan 2 operator yang bertugas. Disiplin antrian yang diterapkan di SPBU UBOBO adalah First Come First Serve atau FCFS, karena pelanggan yang datang terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Dan ini untuk tabelnya. Tabel jumlah perhitungan dibandingkan dengan realita. Untuk hasil perhitungannya, jam 8.00 jalur yang dibuka 3, jumlah operatornya 2. Sedangkan realitanya pada jam 8.00 jalur dibukanya 8, jumlah operatornya 4. Untuk hasil perhitungan pada pukul 9.00 sampai 10.00 jalur yang dibuka 3, jumlah operatornya 2. Sedangkan untuk realitanya pada jam 9.00 sampai 10.00 jalur yang dibuka itu ada 8, jumlah operatornya 4. Untuk perhitungan pada pukul 16.00 sampai 17.00 jalur yang dibuka 2, jumlah operatornya 1. Sedangkan realitanya pada pukul 16.00 sampai 17.00 itu jalur yang dibukanya 6, jumlah operatornya 3. Untuk hasil perhitungan pada pukul 17.00 sampai 18.00 jalur yang dibukanya itu ada 2, jumlah operatornya 1. Sedangkan untuk realita pada jam 17.00 sampai 18.00 jalur yang dibuka 6, jumlah operatornya 3. Untuk hasil perhitungan pada jam 18.00 sampai 19.00 jalur yang dibuka ada 2, jumlah operatornya itu 1. Sedangkan untuk realitanya pada pukul 18.00 sampai 19.00 jalur yang dibuka itu ada 6, sedangkan jumlah operatornya itu 3. Untuk hasil perhitungan pada pukul 19.00 sampai 20.00 jalur yang dibuka itu ada 2, jumlah operatornya 1. Sedangkan untuk realitanya pada pukul 19.00 sampai 20.00 jalur yang dibuka itu ada 6, jumlah operatornya itu 3. Berdasarkan tabel di atas jumlah perhitungan dibandingkan dengan realita, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah jalur sepeda motor yang dibuka pada pukul 8.00 sampai 10.00 dan 16.00 sampai 20.00 WITA adalah sebanyak 6 sampai 8 jalur dengan 3 sampai 4 operator yang bertugas.
Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan, jumlah jalur sepeda motor yang dibuka pada pukul 8.00 sampai 10.00 dan 16.00 sampai 20.00 WITA adalah sebanyak 2 sampai 3 jalur dengan 1 sampai 2 operator yang bertugas. Jumlah jalur fasilitas yang ada pada SPBU Ubobo tidak optimal karena masih terdapat operator yang menganggur. Jumlah jalur fasilitas yang optimal untuk dibuka pada pukul 8.00 sampai 10.00 dan 16.00 sampai 20.00 WITA ialah sebagai berikut. 1. Berdasarkan observasi pada pukul 8.00 sampai 9.00 jumlah jalur fasilitas yang dibuka di SPBU Ubobo yaitu 8 jalur fasilitas atau 4 operator. Sedangkan berdasarkan hasil analisis pada pukul 8.00 sampai 9.00 jumlah jalur yang optimal untuk dibuka yaitu 3 jalur. Karena hanya akan terjadi panjang antrian dalam sistem atau LS 2 orang dan waktu rata-rata menunggu dalam sistem atau WS 20,19 detik atau 0,34 menit per orang. 2. Berdasarkan observasi pada pukul 9.00 sampai 10.00 jumlah jalur fasilitas yang dibuka di SPBU Ubobo yaitu 8 jalur fasilitas atau 4 operator. Sedangkan berdasarkan hasil analisis pada pukul 9.00 sampai 10.00 jumlah jalur yang optimal untuk dibuka yaitu 3 jalur karena hanya akan terjadi panjang antrian dalam sistem atau LS 2 orang dan waktu rata-rata menunggu dalam sistem atau WS 18,94 detik atau 0,32 menit per orang. 3. Berdasarkan observasi pada pukul 16.00 sampai 17.00 jumlah jalur fasilitas yang dibuka di SPBU Ubobo yaitu 6 jalur fasilitas atau 3 operator. Sedangkan berdasarkan hasil analisis pada pukul 16.00 sampai 17.00 jumlah jalur yang optimal untuk dibuka yaitu 2 jalur karena akan terjadi panjang antrian dalam sistem atau LS 1 orang dan waktu rata-rata menunggu dalam sistem WS 21,428 detik atau 0,35 menit per orang. 4. Berdasarkan observasi pada pukul 17.00 sampai 18.00 jumlah jalur fasilitas yang dibuka di SPBU Ubobo yaitu 6 jalur fasilitas atau 3 operator. Sedangkan berdasarkan hasil analisis pada pukul 16.00 sampai 17.00 jumlah jalur yang optimal untuk dibuka yaitu 2 jalur karena hanya akan terjadi panjang antrian dalam sistem atau LS 2 orang dan waktu rata-rata menunggu dalam sistem atau WS 23,5 detik atau 0,39 menit per orang. 5. Berdasarkan observasi pada pukul 18.00 sampai 19.00 jumlah jalur fasilitas yang dibuka di SPBU Ubobo yaitu 6 jalur fasilitas atau 3 operator. Sedangkan berdasarkan hasil analisis pada pukul 18.00 sampai 19.00 jumlah jalur yang optimal untuk dibuka yaitu 2 jalur karena akan terjadi panjang antrian dalam sistem atau LS 2 orang dan waktu rata-rata menunggu dalam sistem atau WS 23,73 detik atau 0,4 menit per orang. 6. Berdasarkan observasi pada pukul 19.00 sampai 20.00 jumlah jalur fasilitas yang dibuka di SPBU Ubobo yaitu 6 jalur fasilitas atau 3 operator. Sedangkan berdasarkan hasil analisis
Pada pukul 19.00 sampai 20.00, jumlah jalur yang optimal untuk dibuka yaitu 2 jalur karena hanya akan terjadi panjang antrian dalam sistem atau WLS 2 orang dan waktu rata-rata menunggu dalam sistem WS 23,22 detik atau 0,39 menit per orang. Berdasarkan tabel jumlah perhitungan dibandingkan dengan realita di atas, maka jumlah jalur fasilitas pada SPBU Ubobo sebanyak 6-8 jalur fasilitas dilihat terlalu banyak. Hasil perhitungan pada pukul 8.00 sampai 10.00 dan 16.00 sampai 20.00 WITA selama 21 hari menunjukkan jumlah jalur fasilitas yang optimal digunakan yaitu 2-3 jalur dengan maksimal jumlah rata-rata 2 orang dalam sistem dan maksimal waktu rata-rata 23,73 detik atau 0,4 menit dalam sistem. Solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Berdasarkan hasil analisis antrian, solusi yang paling efektif dan efisiensi agar tercapai optimalisasi layanan adalah sebagai berikut. 1. Pada pukul 8.00 sampai 10.00, jumlah jalur yang optimal yaitu dibuka 3 jalur fasilitas. Pada kondisi demikian, rasio pelayanan atau utilization server sebesar 45%. Artinya, operator mempunyai tingkat kesibukan melayani pelanggan 45% dari waktunya dan probabilitas waktu menganggur operator 25%. Namun, berdasarkan keadaan di SPBU Ubobo, jumlah jalur fasilitas yang dibuka pada pukul 8.00 sampai 9.00 yaitu 8 jalur fasilitas atau 4 operator. Artinya ada 2 operator yang lebih sering menganggur. Operator yang menganggur dapat dialih tugaskan ke jalur mobil. 2. Pada pukul 16.00 sampai 20.00, jumlah jalur yang optimal yaitu dibuka 2 jalur fasilitas. Pada kondisi demikian, rasio pelayanan atau utilization server sebesar 49%. Artinya, operator mempunyai tingkat kesibukan melayani pelanggan selama 49% dari waktunya dan probabilitas waktu menganggur operator 34%. Namun, berdasarkan keadaan di SPBU Ubobo, jumlah jalur fasilitas yang dibuka pada pukul 16.00 sampai 20.00 yaitu 6 jalur fasilitas atau 3 operator. Artinya, ada 2 operator yang lebih sering menganggur. Operator yang menganggur dapat dialih tugaskan ke jalur mobil. Untuk mencapai solusi kondisi yang optimal, tentu saja akan menimbulkan konsekuensi pengurangan jumlah fasilitas atau operator. Keadaan sekarang atau existing condition pada SPBU Ubobo adalah 6-8 jalur fasilitas atau 3-4 operator untuk jalur sepeda motor, sedangkan dari hasil perhitungan 2-3 jalur fasilitas dianggap sudah optimal karena tidak menimbulkan antrian yang panjang dan waktu menunggu yang lama. Tepat dalam memilih solusi apakah tetap dengan keadaan sekarang, yaitu 6-8 jalur fasilitas atau 3-4 operator untuk jalur sepeda motor dengan memperhitungkan waktu operator menganggur dan lebih banyak operator menganggur lebih banyak karena tidak terdapat antrian yang panjang dan lama atau menggunakan solusi yang optimal yaitu pengurangan jumlah jalur fasilitas sehingga operator yang bertugas pada bagian jalur sepeda motor dapat dialih tugaskan ke jalur mobil atau dengan mengurangi jumlah tenaga kerja pada bagian operator sehingga dapat meminimalisir biaya tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.